Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Teresia Dian dari SMA Semen Gresik, kelas 12 IPA 1. Pada pagi hari ini akan memandu ibadat lingkungan untuk ikut berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga Roh Tuhan yang kudus menyertai kita dan membimbing kita di sepanjang ibadat ini. Mari kita buka puji syukur nomor 326. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Sang Juru Selamat dunia kan mengaruniakan berkat kepada orang yang tekun memuji Allah yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menguatkan iman kita dan harapan kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Allah Putra menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Allah Roh Kudus mempersatukan kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak, mengingat sengsara wafat Tuhan Yesus, dan mohon ampun atas segala kelemahan dosa yang telah kita perbuat. Saya mengaku kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapa yang Maha Mulia dan sumber segala kuasa, kehendak-Mu adalah pedoman hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi datang di dunia dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan kami. Dia rela menanggung sengsara guna membebaskan kami dari perbudakan dosa, sehingga kami Engkau pandang layak untuk menghadap ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami semua, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati pula semua pelayan sabda-Mu yang melayani saat ini, agar sukacita kami menjadi penuh setiap kali kami disapa oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus menurut kitab Yesaya. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang akan kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita renungkan. Kadangkala kita gagal ujian, tidak naik kelas, atau pekerjaan kena PHK, atau usaha bangkrut, tidak punya harta benda, atau bapak ibu, suami atau istrinya yang tidak lagi sayang, atau saudara-saudari sekalian yang temannya mulai agak menjauh, dan masih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan perasaan menjadi seorang yang tidak berharga, yang tidak istimewa, tidak berarti. Lalu hanya bisa mengeluh. Merasa diri kita ini orang yang paling menderita sedunia. Malas untuk bangkit, malas untuk berbuat sesuatu, dan akhirnya pasrah, down. Firman Tuhan berkata kepada Yesaya, menyatakan bahwa dialah yang telah menciptakan bangsa Israel, yang saat itu sedang berada di situasi pembuangan. Firman yang memberikan penghiburan, harapan, dan kekuatan. Dia mengenal bangsa itu dengan akrab, menyertai mereka selama perjalanan menuju tanah perjanjian, dan mengasihi mereka dengan luar biasa. Mereka berharga di mata Tuhan, begitupun kita semua dan saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu. Ini menjadi penguatan bagi bangsa Israel, dan dalam kehidupan kita juga tentunya, dalam keterpurukan bangsa Israel di dalam masa pembuangan. Ada kekuatan baru, semangat baru, dan harapan di dalam Tuhan. Bahkan dalam janji pemulihan yang Tuhan sendiri sampaikan, yaitu janji untuk akan menghimpun mereka semua dan kita semua untuk mereka kembali. Keadaan terpuruk memang dapat menyebabkan hilangnya sukacita, kebahagiaan, bahkan cinta dan damai sejahtera di dalam hidup, sehingga merasa menjadi orang yang gagal dan tidak berharga, merasa tidak kenal cinta kasih itu apa, merasa doa-doa kita itu tidak dijawab. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan selalu melihat kita berharga di matanya.
kita tidak akan pernah disia-siakan. Sebaliknya, justru dicintai dengan luar biasa. Bukankah hal ini seharusnya menguatkan kita? Memampukan kita untuk bangkit lagi dan untuk tetap berusaha melakukan apapun yang terbaik dalam penyertaan Tuhan. Serta tetap percaya Tuhan memberkati. Walaupun doa-doa kita doa-doa kita tidak dikabulkan dengan tepat waktu, tapi harus tetap percaya Tuhan selalu ada menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah banyak mendapat kasih cinta Tuhan, dan kita juga merespon kasih itu dengan cara kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita lebih menyempurnakan niatan kita melalui doa. Semoga dalam melakukan aktivitas pada tahun 2021 ini, kami bisa selalu mengucapkan syukur dalam segala hal sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami dapat memahami semua rencana Allah yang telah dan akan terjadi adalah baik adanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami dalam menghadapi masalah hidup dan penyakit hati tetap tidak meninggalkan untuk bertekun dalam doa dan tumbuh dalam iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala harapan dan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini, kami umat-Mu juga berkumpul secara khusus dalam iman kepada-Mu kami mengadu. Marilah kita berdoa. Hari-hari kesengsaraan sering melanda kami, batin tertekan dan keinginan untuk segera bebas terbang. Yesus saat berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar, memberitakan Injil, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan kita. Dialah penyelamat yang kami cari, penyembuh sejati penuh kasih. Ia telah turun dari surga ke bumi untuk mengunjungi orang-orangnya yang sakit. Kami percaya, saat ini Engkau hadir di sini mengunjungi kami. Ajarilah kami selalu, dan biarkanlah berita Injil suci melenyapkan penyakit kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang dan dengan membawa kasih Allah dan kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 696 ayat 1 sampai ayat 2. Ku dapatkan di hatiku mutiara yang permai